Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari channel Sumber Dakwah Official. Nah, kemarin banyak banget tuh buzzer-buzzer sebelah yang kepanasan setelah mendengar pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan katanya orang yang mengatakan Indonesia gelap itu ya matanya buram. Terus masalah kabur aja ke Yaman. Kok marah sih? Emang kalian orang Yaman? Atau junjungan kalian orang Yaman? Tapi ada kelihatan sih dari mukanya. Lagian itu kan maksud pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto, beliau menyentil para insinyur dan profesor yang mendukung para koruptor. Tapi kok kalian marah? Jangan gitu dong. Kemarin Pak Yusuf Kalla ngatain warga negaranya sendiri termol-termol, kalian diam. Jadi kalian itu kelihatan betul sakit hatinya. Pernyataan Pak JK dipelintir, kalian marah. Sedangkan pernyataan Pak Prabowo Subianto malah kalian pelintir berjamaah. Contohnya pengacara yang satu ini. Kalau menurut saya sih bukan lagi matanya yang buram, tapi sudah full buram. Oke, langsung kita lihat videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kabur saja kau ke Yaman. Ini adalah ungkapan yang sangat peyoratif, punya makna baik secara eksplisit maupun implisit negatif. Jika orang Negatif kan. Kemarin Pak JK diem, ngatain rakyatnya termul-termul. Lagian kok orang ini marah sih? Emang orang ini orang Yaman? Terus emang ada mau orang Yaman seperti ini? pintar di negeri ini tidak boleh lagi mengkritik Indonesia dalam kondisi gelap, dan sehingga orang-orang pintar di negeri ini diminta untuk ikut apa yang dikatakan oleh Presiden bahwa kita sedang bersatu untuk membangun negara dengan pola estafet kepemimpinan yang harus berkesinambungan, sehingga tidak boleh lagi ada narasi-narasi Indonesia gelap, sehingga siapapun yang menyampaikan bahwa Indonesia dalam keadaan gelap itu sama saja matanya buram. Kita lihat fakta, apakah benar negeri telah memberikan keamanan? Yakin gua pasti baru keluar dari goa nih pengacara. Kemarin banyak banget tuh berseliweran tuh berita. JP Morgan menyatakan Indonesia negara nomor 2 tertahan di dunia. Aduh, Kepada segenap rakyat, sehingga kita bisa memberikan predikat, oh iya, Indonesia dalam keadaan yang baik-baik saja. Peristiwa ini apakah ada kunjungan Presiden kepada korban kecelakaan kereta api di Bekasi Timur? Atau setidak-tidaknya ada ungkapan bela sungkawa dari seorang presiden kepada rakyatnya? Ini bukan soal jumlah yang hanya 16, ini bukan hanya soal ini real ini betul ya, keluar dari goa nih orang. statistika, apalagi kalau dikaitkan presentasi 16 orang ini tidak ada apa-apanya dengan 285 juta nyawa, tidak. Tetapi ini adalah bukti bahwa negara menjalankan konstitusi untuk melindungi rakyatnya, bukti bahwa kepala negara, yaitu presiden, hadir membersamai rakyatnya yang sedang terancam keamanan. Nyawa versus warisan kolonial jalur kereta api Indonesia. Langkah berani 4 triliun rupiah pemerintah. Kalian nyadar nggak sih teman-teman? Tiap ada kecelakaan kereta, kita itu cuma sibuk tuh 4 triliun. nyalain palang pintu atau orang yang terobos. Padahal masalah aslinya jauh lebih besar dari itu. Baru aja Pak Prabowo Subianto ngejenguk korban Tadi malah nyalain Presiden Prabowo Subianto. tabrakan kereta di Bekasi, dan beliau langsung nunjukin fakta ngeri yang selama ini memang kita diemin aja. Ada 1.800 titik perlintasan sebidang di Jawa, dan gilanya mayoritas udah ada dari zaman Belanda. Coba bayangin aja teman-teman, udah lebih dari 70 tahun kita merdeka, tapi sistem perlintasan kereta kita masih ngandelin infrastruktur usang peninggalan kolonial Belanda. Akar masalahnya jelas kok. Selama ini kebijakan yang ada itu cuma nambal sulam. Pas kejadian baru tuh ribut. Pas udah reda, ya ditinggalin lagi. Kita nggak pernah bener-bener berani motong rantai bahaya ini kan dari akarnya. Tapi kali ini gue ngelihat ada langkah beda dari pemerintah. Pak Prabowo nggak cuma datang buat ngasih simpati aja, tapi dia itu langsung bawa solusi sistemik. Beliau mutusin buat rombak tuh total 1.800 titik itu dengan siapin dana 4 triliun rupiah. Dan ini bukan duit kecil teman-teman. Tapi kalau kita hitung dari nilai nyawa manusia yang melayang, Orang netizen lain malah nyerang itu taksi online ya. Itu orang tadi malah nyalain Presiden Prabowo Subianto. Memang real sih, buram. angka itu jadi nggak ada apa-apanya kok. Kayak ini buat masa depan jalur kereta api Indonesia juga. Pemerintah juga bakal bangun flyover dan nambah pos jaga di titik-titik rawan yang lalu lintasnya itu memang padat teman-teman. Menurut gua ini keputusan berani yang memang udah lama kita harapin. Menurut kalian gimana? Kita bantu pantau ke depannya. Jadi teman-teman, aku scroll TikTok. Aku lihatlah ini. Pernyataan kontroversial Anies Baswedan, gawat betul. Ancam pindah ke Yaman jika 2029 tak terpilih jadi presiden. Pindah aja cepat memang nggak terpilih. Tuh buktinya tuh. Jadi apa salahnya pernyataan Presiden Prabowo Subianto? Pindah aja cepat sekarang pun nggak apa-apa. Iya, sekarang nggak apa-apa, pulang aja sana, pulang ke Yaman aja, iya kan? Nggak ada.
lebih cepat lebih baik. juga kok nggak bisa apa-apa, jadi gubernur nggak bisa apa-apa, mau jadi presiden ngancam-ngancam. Kau itu 2029 nggak diperhitungkan. Iya, orang masyarakat udah tahu kalau kau omon-omon saja. Jadi kalau mau pindah aja, jangan tunggu 2029, sekarang cepat pulang. Ayo teman-teman, apakah kalian kalau dia pulang ke Yaman, apa kalian setuju? Tolong komentar kawan-kawan. Setuju banget. Ya, komentar, share, bagikan. Karena itu, saya menyerukan juga kepada para khatib sholat Jumat sedunia. Mari kita doakan umat Islam Rohingya di Myanmar. Mari kita doakan mereka diberikan kekuatan, ketabahan. Tuh, dari muka sudah kelihatan. Emang ada muka orang Indonesia seperti itu? Dan mari kita sama-sama yang di Indonesia sambut dan bantu mereka yang datang di tanah ini. Mari kita pastikan kejadian ini tak boleh berlanjut, harus berhenti dan tak boleh berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rohingya kabarnya protes di daerah Pekanbaru dan menuntut mereka diperlakukan dengan layak, digaji dan diberikan fasilitas kesehatan, pendidikan, bahkan tolong memberikan mereka tempat tinggal yang layak agar bisa mengakses layanan dasar pinta mereka. Tunggu, jadi mereka ini dikasih uang bulanan? Iya, dikasih 1 juta untuk individu, 1,7 juta rupiah untuk keluarga, atau bahkan Ini labah kalian. Kita sendiri, kami yang warga Indonesia asli, saya susah payah nih. Enak aja kan? jika punya anak itu dikasih 2,3 juta rupiah. Nah, tapi bagi mereka ini tuh nggak cukup. Akhirnya mereka gelar demo di depan kantor International Organization for Immigration. Mereka menuntut fasilitas kesehatan, tolong berikan anak-anak mereka pendidikan, dan berikan tempat tinggal yang layak. Gue dengernya tuh panas banget, karena lo tau gak sih, banyak orang Indonesia yang berjuang mati-matian, kok mereka tinggal minta. Nah, ini yang buat netizen banyak emosi di media sosial, Ren. Karena di saat banyak rakyat Indonesia yang tidak mendapatkan pekerjaan, kesulitan keuangan, mereka menuntut sesuatu yang seharusnya diberikan kepada masyarakat lokal di Riau atau di Indonesia. Dan bagi Rohingya, biaya hidup yang diberikan kepada mereka terlalu sedikit dan nilainya terus berkurang. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Politik identitas keluarga Baswedan. Keluarga Baswedan adalah imigran Arab Yaman. Mereka datang ke Indonesia karena melarikan diri ke berbagai negara, salah satunya ke Nusantara ini. Mereka dikenal sebagai kelompok Arab Hadrami yang berimigrasi ke Nusantara, merupakan kelompok miskin yang harus meninggalkan Arab karena ajaran dan tingkah laku mereka membahayakan politik pemerintah di masa itu. Dengan selalu mengatasnamakan agama untuk mencapai tujuan mereka. Di Nusantara, mereka ini dikenal dekat dengan kolonial Belanda, sehingga dari sisi peraturan hukum oleh pemerintah Hindia Belanda diistimewakan dan ditempatkan dalam golongan tersendiri yang berbeda dengan kelompok pribumi. Di mana ketika itu pemerintah Hindia Belanda menerapkan aturan berdasarkan golongan, yaitu 1 golongan Eropa, 2 golongan Timur Asing, 3 golongan Bumi Putra. Keturunan Arab ditempatkan sebagai golongan Timur Asing dan telah terbiasa melihat diri mereka lebih tinggi daripada pribumi. Sebagai kasta yang lebih rendah dari kasta mereka, menganggap pribumi sebagai budak dan kelompok yang layak diperbudak. Untuk mempertegas keberadaan mereka sebagai kelompok yang berada di atas kelompok pribumi, Abdul Rahmat Baswedan mendirikan Partai Arab Indonesia pada tahun 1934. Itu Abdul Rahman Baswedan itu ya kakeknya abah kalian. Tapi tak bisa dipungkiri, memang orang Yaman. Kok kalian marah sih? Yang masalah tadi yang itu, yang om itu tadi. Kok dia marah? Padahal perasaan saya nggak ada mau orang Yaman seperti itu. Yang merupakan partai identitas, yaitu identitas keturunan Arab sebagai pemilik kasta lebih tinggi dari pribumi itu sendiri. Abdul Rahman Baswedan merupakan kakek dari Anies Baswedan. Sejak tahun 1934 telah membentuk suatu kekuatan politik atas nama Arab agar mereka yang berada di Indonesia diakui sebagai Arab Indonesia, bukan pribumi Indonesia, melainkan orang Arab yang tinggal di Indonesia, merupakan suatu politik identitas tanpa rasa nasionalisme. Kondisi tersebut masih tetap mereka pertahankan dengan pola berstruktur dan masif, menunggangi kebodohan sebagian masyarakat Indonesia yang dengan tololnya fanatik terhadap agama. Cara yang pertama mereka lakukan adalah memanfaatkan orang dengan gelar Habib sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Para Habib ciptaan ini menjadi ulama, mendadak menjadi panutan, dan apa yang diucapkan dianggap sebagai fatwa yang wajib dituruti karena telah didaulat sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Tadi
Kalau tadi kita ngobrol dengan KA itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa Ini pernyataan yang bikin geger kemarin. Ini jujur sih, Bu, kalau ada masalah sama suami, janganlah dilampiaskan ke seluruh pria ini satu Indonesia kan. Ya Allah. ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang ya depan belakang itu laki-laki. Jadi yang perempuan di. Bu, itu beneran ya Bu Menteri ngomong begitu ya? Bu, itu mah bukan solusi Bu. Punten ini mah doktif ngomong. Itu namanya gantiin korban. Jadi yang harusnya korbannya cewek diganti cowok gitu ya Bu ya? Ibu bisa-bisa aja Bu, ini kan orang lagi berduka. Masa Ibu ngomong begitu? Ya Bu ya, Ibu menteri loh, menteri. Kalau menteri itu kan ada solusi. Itu solusinya bukan mengganti korban, bukan menumbalkan yang namanya laki-laki Bu. Gitu. Meskipun laki-laki banyak juga yang jadi kucing garong, banyak Bu gitu. Tapi bukan berarti harus ditumbalin kayak begini Bu gitu. Ya Bu ya, mohon Ibu Menteri juga kalau misalnya berbicara itu lebih dipikirkan lagi dampaknya ke masyarakat gitu, karena kan Ibu seorang menteri bukan mak-mak komplek. Ini sedikit informasi, ini Bu Menteri sudah klarifikasi. Tapi jujur kaget banget gua sumpah, persis dengan pernyataan Pak Yusuf Kala yang ngatain rakyatnya termul-termul. Kaget. Kalau dokter masih ya gak apa-apa lah, mak-mak komplek gak ada jabatan kan di negara gitu Bu. Ya Bu ya, punten ini mah punten gitu, karena ini lagi masa berduka gitu ya. Jadi tolong ada solusi ya. Yang namanya laki-laki itu juga nggak kebal sama hantaman, apalagi yang namanya kereta besi, itu nggak mungkin. Iya, mau Gatot Koco juga tetap aja pasti metong gitu. Oke ya, oke guys ya. Aduh males berkomen, tapi udahlah komen aja. Oke guys ya, salam transparan dokter detektif. See ya. Penumpang perempuan ditaruh di tengah, penumpang laki-laki ditaruh di paling depan dan di paling belakang. Solusi yang cukup baik dan gesit dan irit Bu. Karena laki-laki jangankan paling depan, masih dalam gerbong aja kami tuh udah bersyukur. Karena di atas gerbong pun kami jadi Bu, yang penting berangkat. Ya kalau di depan kalau terjadi apa-apa ya kami tinggal. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan ya depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Nah, kalau yang ini bagus nih, baru nih di belakang. Pak, tapi Bapak punya bukti-bukti nggak Pak, bahwa Bapak kan yang pertama kali yang melontarkan bahwa ijazah Pak Jokowi diduga dicetak di Pramuka, itu buktinya apa sih Pak? Karena itu kan tuduhan. Kalau bukti belum ya, jadi tapi para pelakunya itu kan pernah dipenjara dan mereka nggak berani. Sampai Rosunjo ketawa, belum ada bukti, tapi fitnah duluan. Tampil. Tapi bahwa itu sarananya ke sana, siapa yang nggak kenal pasal pramuka kan gitu. Jadi hampir semua kita kenal pasal pramuka dan itu tempatnya berbuat begitu. Pada tahun 2017 itu dulu ada komisionernya KPU berdialog dengan Nasir. Nah, Menteri Ristek membahas tentang ijazah palsu yang ada dari pramuka itu. Jadi apa ya, kalau kita mau buktinya kan memang belum dapat ya. Pada waktu itu saya masuk di PT Kertas Kraft Aceh sekitar tahun 87-88 ya. Awal pembukaan PT Kertas Kraft Aceh. Saat itu waktu peresmiannya juga datang Bapak Presiden Soeharto dulu yang meresmikannya. Itu saya sudah ada. Dan saya waktu itu saya bergerak di bidang farmasi, saya di polikliniknya. Waktu itu saya pernah kalau Pak Jokowi itu dia di Pinus di daerah Pakengon ya. Jadi saya pernah dulu mengantar obat ke sana, tapi saya nggak tahu ya kalau dia masih ingat saya apa tidak. Nih, itu untuk Bung Betor itu masalah Pramuka 2017. Sedangkan beliau sudah bekerja di Aceh itu tahun 87 loh. Jadi, aduh ya Allah. Lagi-lagi kan, memang ya pasti Pak Purnomo.
Yang penting kita sama-sama di PT Kertas Kraft Aceh. Apakah teman-teman pernah mendengar TikToker Lampung bagaimana vokalnya membangun kritik terhadap jalan rusak di Provinsi Lampung ini di akunnya teman-teman ya? Coba deh perhatikan ya, akun ini tadinya jumlah followersnya banyak teman-teman ya, dan jumlah likesnya sudah bisa dilihat ya 24 juta. Bandingkan dengan akun saya baru dapat likes di 2 juta likes dan di 130.000 followers. Dan kalau dibandingkan ini nggak sinkron. Seharusnya ya dengan jumlah likes yang mencapai 24 juta ini banyak, seharusnya follower udah jutaan teman-teman ya. Ini merupakan korban unfollow sih menurut saya ya. Kenapa teman-teman? Nah ini alasannya. Kelar nih, udah selesai nih jadi presiden. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras. Sama Sri Juli bentar lagi juga udah pensiun nih. Kan. Ini bukan konteks memahami atau tidak memahami ya teman-teman ya, tetapi di sini konteksnya adalah attitude. Ketika teman-teman menyenggol seorang nama besar seperti Joko Widodo misalnya, Bapak Prabowo Subianto misalnya teman-teman, yang mana kita tahu ya banyak orang yang sangat mencintai, maka kemudian dampaknya akan kepada diri kita. Lah siapa kita kan gitu? Kita sendiri adalah seorang anak muda yang barusan lulus kuliah, sementara orang yang kita senggol ini bang, minimal gua sama abang nggak boti lah. Udah 2 kali loh jadi presiden di negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan dengan bisnis yang sukses dan lain sebagainya, sehingga kemudian seharusnya anak muda mencontoh apa yang dilakukan. Disclaimer, sekali lagi ini bukan konteks tentang paham atau nggak paham, tetapi di sinilah tentang konteks etika. Sama dengan halnya yang dilakukan oleh orang ini. Dia bernama Isvandanu Wicaksono yang baru saja lulus kuliah dan kemudian mengupload seperti itu ya. Dan apakah kemudian hal ini akan bagus dampaknya bagi masa depan dia? Oh, belum tentu. Banyak HRD yang bakal menandai manusia-manusia seperti ini dan kemudian akhirnya rugi sendiri dah ya. Dan misalnya nih kepada Isvandanu Wicaksono dibalikin kata-katanya, Jokowi mana bisa seperti ini kata Isvandanu, dan dibalikin sama Pak Jokowi, lu bisa nggak jadi presiden 2 kali kayak gua? Bisa nggak? Kan diem, nggak akan bisa jawab. Itulah teman-teman yang namanya etika, itu lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Makanya lebih banyak orang yang dapat. Muka abang ini memang boleh apa itu kayak orang deso, tapi cerdas lebih dari Roy Suryo. Nasib yang bagus berkat attitude yang bagus, bukan berkat ilmu yang tinggi. Ingat ya. Jadi kesimpulannya, ilmu boleh tinggi tetapi kalau attitude-nya rendah akan jadi sampah. Setuju? Kalau setuju jangan lupa follow. Berkat Jokowi, aset RI meroket 3 kali lipat dari periode SBY. Lanjutkan atau perubahan? Saat ini Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi keempat di dunia. Ini dibuktikan dengan meroketnya aset RI di era Jokowi yang mencapai 11.454 triliun, sedangkan di era Nih, bukti yang kalian hina ijazahnya palsu tuh, nih. hanya 3.910 triliun. Tantangan kedepannya adalah bagaimana membuka ruang dan berkolaborasi dengan milenial untuk mengelola 3.000 triliun PDB di tahun 2030 mendatang. Jokowi juga menyampaikan pentingnya pemilihan sosok pemimpin yang akan melanjutkan pengelolaan SDM dan pemaksilan ekonomi digital bagi milenial. Indonesia is strategically located on the southern edge of continental Asia and borders both the Indian Ocean and the Pacific Ocean. More importantly, it is one of 2 countries that control the narrow body of water connecting those 2 oceans, namely the Straits of Malacca. If you thought that a blockade of the Straits of Hormuz was a problem for the world economy, imagine a blockade of the Malacca Straits, which are important not only for the passage of oil and gas, but also container and bulk cargo vessels. Since independence in 1945, Indonesia has been an influential player in international affairs. And under President Prabowo Subianto, it appears... Nih, untuk si Tompel, untuk pengacara gitu tadi. Nih, dengar nih. Dunia mengakui beliau. The country is poised to play an even more important role in the years ahead. Here are just a few examples. Seorang senator Kanada baru saja berpidato di parlemen tentang Indonesia, dan yang ia katakan mungkin tidak pernah lo dengar dari pemimpin Indonesia sendiri. Senator Yun Pawu berbicara di Senat Kanada dalam sidang pembahasan perjanjian dagang Kanada-Indonesia. Tapi ia tidak berbicara soal tarif atau angka ekspor, ia berbicara soal sesuatu yang lebih besar. Kenapa Indonesia adalah salah satu negara paling strategis di dunia saat ini, dan kenapa Kanada tidak boleh melewati
memanfaatkan momen ini. Senator Wu mengingatkan para koleganya bahwa Indonesia bukan pemain baru di panggung global. Selat Malaka yang dikontrol Indonesia adalah jalur pelayaran tersibuk di dunia. Lebih dari sekedar minyak dan gas, seluruh rantai pasokan barang global melewatinya setiap hari. Ia bahkan menyebut kalau blokade Selat Hormuz saja sudah mengguncang dunia, bayangkan kalau Selat Malaka yang ditutup. Indonesia adalah satu-satunya anggota tetap ASEAN di G20, anggota penuh BRICS sejak 2025, calon anggota OECD, kontributor terbesar misi perdamaian PBB di dunia dengan lebih dari 2.700 personal aktif. Lalu Senator Wu menyebut sesuatu yang jarang diucapkan diplomat manapun secara terbuka. Kebijakan luar negeri Indonesia yang oleh sebagian akademisi disebut promises, tidak terikat pada satu kubu, bermain di semua meja, dan selalu menjaga otonomi strategis. Kanada katanya perlu belajar dari cara Indonesia mengelola posisinya di dunia. Tapi ironinya, butuh senator dari negara yang jaraknya 15.000 km untuk mengingatkan dunia betapa pentingnya Indonesia. Sementara kita masih sering meragukan diri sendiri. Menurut lo, apakah Indonesia sudah cukup sadar dengan kekuatan strategis yang dimilikinya? Menurut saya sih susah nih. Selagi gerombolan sakit hati ya masih ada di negeri ini, jadi susah lah. Atau kita masih terlalu sibuk melihat ke dalam? Dan jangan lupa untuk follow, like, and save akun Black Coral biar lo gak ketinggalan insight menarik lainnya. Over the past few weeks, I've been following the news about rising gasoline prices around the world, all connected to the ongoing conflict involving Iran and the disruptions at the Strait of Hormuz. And as I watched prices climbing in country after country, I kept waiting for the same thing to happen right here in Indonesia. Even though I knew Indonesia promised to continue subsidizing gas. And you know what? The price didn't change. I did a double take the first time I really noticed that. I was reading about dramatic price increases elsewhere, and then I went past a petrol station here and thought, wait, that's the same price as last month. Now, I don't pay too much attention to the prices because I usually take a go-car. I don't have my own car anymore. I just take a go-car. So, but I thought it was the same. So I started digging into that. Biasanya lagi-lagi nih, Presiden Prabowo Subianto dipuji orang luar negeri, tapi malah dicaci sampai dipitnah dengan warga negaranya sendiri. And what I found is actually a really compelling story about a government choosing to protect its own people deliberately at significant cost during a period of genuine global uncertainty. Nah, jadi wajar sih kalau Presiden Prabowo Subianto sampai mengatakan seperti itu. Ya kira-kira ya orang yang sudah berjuang mati-matian untuk ya menjaga rakyatnya agar tidak kelaparan, bahkan bisa tetap pergi bekerja dengan minyak yang tetap terkendali, tapi malah dibalas dengan fitnahan, bahkan sampai cacian. Jadi ya wajar kalau beliau mengatakan seperti itu. Kalau ingin kabur ke Yaman, kabur saja. Nah pokoknya masalah ijazah ada jujur sih muak, sumpah. Apalagi tadi kan pernyataan dari si Betor, politisi senior PDIP, kok bisa bicara seperti itu? Bicara fitnah dulu, bukti belakangan. Dan kalau bisa untuk aparat penegak hukum, baik itu kejaksaan mau itu Polri, ya secepatnya lah masalah ini dikelarkan atau diselesaikan. Karena kami masyarakat Indonesia ada muak betul dengan pembodohan-pembodohan yang terus mereka pertontonkan. Nah pokoknya beruntung sekali negeri ini sudah mempunyai pemimpin sosok seperti Presiden Prabowo Subianto. Begitu juga Pak Joko Widodo. Jadi rasanya naif sekali kalau kita terus membenci bahkan sampai memfitnah mereka. Kalau kata Pak Prabowo Subianto, negara yang besar itu adalah negara yang menghargai para pendahulunya, para pemimpinnya, bukan malah mencacinya. Dah pokoknya saya akhiri. Salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati. Tentunya selalu support, selalu dukung pemerintahan Presiden Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.